Mini Podcast. Hai Sobi, Sobat Bincang, selamat datang di Mini Podcast Bincang Mental. Tempat kita ngobrol-ngobrol santai seputar kesehatan mental. Saya Lutfi Hapunia Putri Ramadhani dan bisa dipanggil Upi, dan juga Iva Natalita bisa dipanggil Lita. kita hari ini bakal ngebahas topik-topik yang lagi banyak banget diomongin di lingkungan sekitar kita, yaitu tentang kesehatan mental. Betul banget guys, kesehatan mental itu sekarang jadi isu yang makin relevan karena dampaknya itu bakal langsung terasa banget di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kesehatan mental itu banyak banget dilalui oleh Gen Z ya, bisa dibilang sekarang. Nah, buat sobat-sobat bincang yang lagi butuh banget insight atau motivasi, stay tune ya. Oke Nita, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, menurut kamu sendiri tuh kesehatan mental itu apa sih? Kalau menurut saya sih kesehatan mental itu kondisi di mana seseorang tuh merasa nyaman dengan dirinya sendiri, terus juga mampu menghadapi tekanan. Apalagi tuh banyak banget ya sekarang orang-orang yang ngerasa, pokoknya banyak yang ngerasa kayak aduh sakit deh mental gue, sakit deh, kayak pokoknya banyak kondisi-kondisi tuh dimana kita diterpa oleh banyak banget keadaan yang gak sesuai ekspektasi sama kita gitu. Terus juga bisa kerja dengan produktif, terus juga berkontribusi pada komunitasnya. Intinya itu gak cuma soal gak stres, tapi juga soal kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, itu dia Nita. Tapi sayangnya di masyarakat sekarang kesehatan mental itu masih sering dianggap remeh atau malah tabu buat dibicarain. Kayak ada nih mungkin beberapa orang di masyarakat yang kayak bilang kesehatan mental tuh nggak terlalu penting, kayak mendingan ibadahnya dirajinin dan segala macamnya. Iya benar, itu juga salah satu stigma dari banyak orang ya. Banyak orang yang bilang tuh kalau misalkan kita speak up tentang mental kita tuh banyak orang yang bilang, takutnya banyak yang bilang tuh kita lemah atau gimana gitu. Kebanyakan sih kayak gitu. Kalau ngomongin kondisi sekarang ya, kita kan gak lepas dari dampak dari COVID-19 kemarin ya. Apalagi setelah pandemi ini banyak orang yang merasa stres, cemas, depresi karena kurang lebih selama 2 sampai hampir 3 tahun tuh di rumah aja kan, yang nggak bersosialisasi sama siapa-siapa, terus juga nggak bepergian, nggak dapat hiburan-hiburan yang mungkin seharusnya sebelum COVID udah kita rasain. Bener banget tuh guys, kita juga benar-benar kena dampaknya banget setelah adanya pandemi COVID kemarin tuh di tahun berapa? 2019 ya. Itu tuh berapa tahun kan, lumayan lama banget. Juga aku pernah nyari kan data dari Kemenkes tuh nunjukin peningkatan kasus gangguan mental tuh, ya kan bener-bener tinggi banget. Terus salah satu penyebabnya ya itu isolasi mandiri kan, itu bener-bener lama banget, sampai beberapa tahun tuh orang gak kerja, terus juga pokoknya segala ya seluruh kegiatan tuh dilakuin di rumah, apa nggak orang nggak bosan gitu kan kalau kayak gitu. Juga ketidakpastian ekonominya juga kan pasti, dan bahkan kehilangan orang terdekat dari penyebab COVID itu. Mungkin yang paling berdampak nih pas atau saat-saat orang-orang tuh pada kehilangan orang terdekatnya kali ya, karena kayak mereka harus isolasi di rumah, terus mereka juga nggak punya tempat buat melampiaskan perasaan sedihnya atau segala macam perasaan yang mereka rasain gitu. Bahkan tuh di luar dari lingkup COVID-19 tuh banyak banget ya sekarang tuh, balik lagi ke Gen Z yang kena dampaknya juga. Kayak misalkan tekanan dari media sosial itu udah banyak banget, terus juga tuntutan akademik, terus juga harapan keluarga yang bikin banyak anak muda tuh merasa tertekan. Jujur aku sendiri juga pernah ngerasa kayak harapan keluarga aku tentang diri aku tuh benar-benar tinggi. Terus aku pernah ngerasa takut kalau misalkan harapan itu gak jadi kenyataan mereka gitu. Setuju sih, apalagi media sosial sekarang nih punya dua sisi nih guys. Jadi kayak di satu sisi bisa buat tempat kita mencari inspirasi ataupun tempat buat kita belajar juga, tapi di sisi lain atau ibaratnya kayaknya sisi buruknya lah ya, itu bisa jadi tempat kita buat nyari perbandingan diri kita sama orang lain, yang nanti at the end itu bikin kita jadi insecure sama yang seharusnya kita mencintai diri kita sendiri gitu. Betul banget guys, kadang kita lupa kan kalau apa yang kita lihat di media sosial itu cuma highlight
bukan kenyataan yang seutuhnya. Karena balik lagi ekspektasi kita kadang terlalu tinggi kan, dan kenyataannya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah itu dia guys, pentingnya buat be yourself dimanapun kalian berada, entah kalian dalam sosmed ataupun di real life kalian, karena penting banget buat sayang sama diri kalian dulu sebelum kalian sayang sama orang lain. Nah sekarang kita mulai masuk agak dalam nih teman-teman. Nah gimana sih caranya kira-kira biar kita bisa menghadapi kesehatan mental ini kan? Kayaknya tuh kita harus paham dulu ya, kalau nggak apa-apa itu buat nggak baik-baik aja. Terus juga kita jangan takut buat ngomong sama orang yang kita percaya. Terus juga cari bantuan kalau ngerasa ada yang salah sama orang yang kita percaya. Terus juga semua perasaan yang kalian rasain itu valid kok teman-teman. Jadi jangan pernah takut buat ngerasa kalau kayak kalian cemas tapi kayak kalian meragukan perasaan kalian sendiri. Terus juga iya benar banget tadi, penting buat cari bantuan. Dan juga sekarang kan banyak banget nih cara buat konseling secara langsung maupun tidak langsung gitu. Mungkin kalau kalian terlalu takut untuk datang langsung ke ahlinya, terus kalian takut dapet stigma buruk dari entah lingkungan ataupun semacamnya, kalian juga bisa mengakses lewat layanan online teman-teman, kayak misalnya di lewat aplikasi atau platform-platform kayak Sehat Jiwa gitu. Tapi juga penting banget buat kalian gak self diagnose sebelum kalian dapat diagnosa pasti dari ahlinya. Iya sih. Terus juga kalau menurut aku selain itu juga kita bisa, kalau misalkan ngomong kesehatan mental itu emang gak gampang ya. Iya. Tapi juga kita bisa mencegah dari diri kita sendiri tuh, kayak misalkan jangan lupa buat ngelakuin self care buat diri sendiri. Terus juga nggak perlu sesuatu yang rumit-rumit, juga cukup tidur juga bisa. Terus juga olahraga, yang aktivitas-aktivitas yang sehat dan baik buat diri kita tuh juga perlu kita laksanain. Mungkin bisa mulai kayak setiap harinya mencapai 10.000 langkah sehat kali ya, kayak biar sambil lihat lingkungan sekitar juga. Kalau sekalian apa ya, sekalian jadi refreshing gitulah sambil jalan-jalan santai pagi-pagi. Terus juga aku sih percaya ya kalau kita tuh harus punya support system yang sehat gitu teman-teman, entah dari keluarga, pertemanan, ataupun orang-orang terdekat kita gitu. Jadi mereka bisa jadi tempat kita buat berkeluh kesah, pulang, ataupun tempat kita berbagi tanpa harus merasa dihakimi. Tapi banyak banget ya sekarang yang kalau ngerasa apa-apa tuh selalu dipendem gitu, emang nggak gampang buat ngeluapin rasa itu. Kenapa ya orang sering kayak gitu? Mungkin salah satu faktornya karena Apa mungkin mereka takut atau malu atau gimana gitu? Mungkin bisa juga, mungkin karena mereka nggak terlalu terbiasa buat bercerita sama beberapa orang, kayak semisal sama orang tua mereka dari kecil nggak terbiasa buat cerita atau berbagi rasa gitu. Jadi semakin mereka beranjak dewasa tuh mereka ceritanya lebih ke mungkin ke teman-temannya gitu ketimbang ke orang tua mereka sendiri. Terus juga selain dari cara-cara yang tadi disebutin, kayak misalkan olahraga atau tidur yang cukup, selain itu juga kita harus menjaga kesehatan mental kita sendiri. Kita juga punya tanggung jawab untuk menghilangkan stigma di masyarakat kan. Kayak misalkan banyak banget tuh orang ngejudge atau enggak stigma mereka buat kita tuh jelek banget kan. Terus juga mereka tuh nggak tahu sebenarnya apa yang kita rasain, kadang kan juga kita ngerasa kayak gitu. Nah benar banget. Dan juga mungkin salah satu caranya adalah dengan mendidik atau ngasih pemahaman ke diri kita sendiri dan juga orang terdekat kita, terlebih kayak mungkin keluarga, terus juga kerabat-kerabat dekat dan juga teman-teman kita nih, buat lebih aware soal kesehatan mental. Dan juga kan sekarang udah banyak banget ya film-film ataupun karya-karya aktris-aktris ataupun aktor-aktor yang mengangkat tentang kesehatan mental kan. Terus juga kita juga nggak boleh nih guys buat kayak langsung ngejudge atau kayak nangkap ini orang A, ini orang B gitu. Kita harus benar-benar merasakan seenggaknya jadi dia tuh kayak gimana gitu. Karena kadang kalau misal kita cuma dengar mereka cerita aja kan kita nggak yang kayak
nangkep nih apa sih yang sebenarnya mereka rasain, dan at the end jadi bikin kita ngejudge mereka gitu. Mungkin sekarang lebih harus ke mental health awareness aja kali ya, bisa lebih aware sama semua yang kita rasain. Betul banget. Terus juga sekedar mendengarkan tuh tanpa seenggaknya tuh kita nggak harus menghakimi mereka yang udah berani speak up, itu tuh udah ngebantu banget buat orang yang ngerasa mentalnya tuh ngedown banget kan. Juga kita bisa ikut banyak lah podcast-podcast yang lain juga membahas kesehatan mental gitu. Sekarang tuh banyak banget di media sosial ngebahas tentang itu sih. Terus juga kita mungkin salah satunya bisa ikut kampanye kalau misalnya ada kampanye soal kesehatan mental ataupun seminar-seminar kesehatan mental, kita bisa ikut guys, dan juga kita bisa menyuarakan suara kita dengan berani bicara, yang itu bisa mungkin mendorong beberapa orang-orang yang emang takut banget sebelumnya buat ngomong jadi lebih berani buat ngomong gitu. Terus juga penting buat kita ngajarin ke generasi-generasi muda ataupun Gen Z setelah kita dan juga Gen Alpha buat ngasih tahu kalau jaga kesehatan mental ini penting banget juga, dan juga sama pentingnya kayak kita ngejaga kesehatan mental, karena mungkin masih ada orang-orang yang lebih mementingkan atau lebih mikir kalau kesehatan fisik itu jauh lebih penting daripada kesehatan mental, padahal mereka berdua itu imbang teman-teman. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah ada di penghujung podcast ini. Jadi apakah kalian setelah menonton podcast ini tuh lebih terbuka dan juga lebih aware soal kesehatan mental? Nah, juga buat sobat-sobat mental yang lagi merasa stres, cemas, ataupun sedih berkepanjangan, kalian harus ingat kalau kalian nggak pernah sendiri dan kalian nggak akan benar-benar sendiri, karena pasti banyak banget orang-orang yang mau membantu kalian dan juga siap banget membantu kalian gitu, kayak mungkin teman-teman kalian sendiri. Bener banget tuh, pokoknya kita tuh jangan ragu buat cari bantuan ke orang terdekat kita. Misalkan kita butuh cerita atau kita butuh menyampaikan sesuatu perasaan yang bener-bener ngebuat perasaan kita tuh nggak enak banget, pokoknya itu sampein aja ke orang terdekat kita atau ke teman-teman yang kita percaya gitu. Terus juga kalau misalkan orang terdekat kan, misalkan ada kan orang yang ngerasa sikap orang, misalkan sikap kamu tuh berbeda kan, pasti kita mikir kayak ini orang kenapa nih gitu. Seenggaknya kita bisa nanya kenapa gitu, juga siapa tahu kan dia emang mentalnya lagi down gitu. Terus juga kita bisa kasih dukungan kan buat orang-orang kayak gitu. Dan ingat juga guys kalau it's okay to not to be okay, dan apapun perasaan yang kalian rasain tuh semuanya valid guys. Jadi jangan berhenti buat cari jalan keluar yang lebih baik, entah ke ahlinya, ke yang profesional, ataupun sekedar kalian cerita ke teman-teman kalian. Pokoknya jangan takut buat ngelewatin masa-masa kayak gitu ya. Setuju banget, dan yuk kita sama-sama ciptain lingkungan yang lebih sehat, yang lebih mendukung kesehatan mental mulai dari diri kita sendiri dan juga orang sekitar kita. Enggak. Oke, jadi itu dia obrolan kecil atau mini podcast kita hari ini. Semoga bisa jadi inspirasi dan juga ngebuka ngebuka pemikiran teman-teman kalau kesehatan mental ini penting. Terus juga kalian mungkin bisa lebih aware lagi ke diri kalian sendiri dan juga lingkungan sekitar, mulai dari keluarga yang paling terdekat, terus juga bisa ke kerabat dan juga bisa ke teman-teman. Terus juga jangan lupa buat merangkul orang-orang yang sekiranya memang butuh dirangkul, yang memang lagi butuh support system atau juga penyemangat yang pas mereka lagi down. Terus juga terima kasih buat teman-teman podcast Bincang Mental. Jangan lupa buat di share, like, comment, and subscribe. Terus juga semoga episode kali ini bermanfaat banget buat kita semua. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Stay healthy, stay happy. Dadah. Dan juga kita nggak sendiri. Kita nggak berdua dong. Iya, kita nggak berdua guys. Kita juga ada teman yang jadi kameramen di belakang layar. Mungkin boleh Instagram? Ayo dong kesini. Kenalin dong, kenalin namanya.
Kenalin, aku Danita. Dan ini yang apa ya, yang mencetuskan ide kita ngebahas kesehatan mental hari ini itu Donita. Jadi terima kasih buat Donita. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton, yang sudah menjaga kesehatan mentalnya, yang sudah lebih aware. Terima kasih banyak sudah hidup lebih lama. Pokoknya kita harus berani ya guys, kita harus berani ngelawan mental.